Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita mau bongkar sebuah ide yang bisa dibilang cukup radikal. Gimana caranya satu perangkat kecil bisa ngasih Anda kendali mutlak atas keuangan Anda sendiri? Konsepnya simple banget. Satu kali cold wallet artinya kontrol penuh. Yuk kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin kedengarannya sepele, tapi sebenarnya dalam banget. Coba deh Anda pikirin sejenak. Uang yang ada di rekening bank Anda, yang angkanya Anda lihat setiap hari, itu beneran punya Anda. Nah, pertanyaan ini adalah jantung dari semua yang akan kita bahas hari ini. Kebanyakan dari kita kan hidup dengan keyakinan-keyakinan ini. Kita lihat saldo di m-banking, kita mikir, wah ini kebebasan. Kita nurut semua aturan perbankan, kita percaya uang kita aman, dan kita merasa, ya karena kita bisa akses uangnya kapan aja, berarti itu milik kita. Tapi apa benar sesederhana itu? Sekarang mari kita hadapi kenyataannya. Di bagian ini kita bakal coba bedah ilusi-ilusi dalam sistem keuangan yang kita pakai sehari-hari. Kita lihat apa sih yang sebenarnya ada di baliknya. Oke, ini poin pertama dan yang paling mendasar. Kalau ada pihak lain, entah itu bank atau pemerintah, yang bisa dengan satu klik aja ngeblokir akses Anda ke uang Anda sendiri, ya artinya itu bukan punya Anda. Anda itu cuma pengguna yang dikasih izin. Lanjut ke soal nilai. Kalau mata uang yang Anda pegang itu bisa diciptakan terus-menerus, kapanpun mereka mau, artinya apa? Artinya nilainya, daya belinya ya bakal terus turun. Itu bukan kelangkaan sejati, kan? Dan yang terakhir, privasi. Setiap transaksi yang Anda lakuin di sistem konvensional, itu dicatat, diawasi, dianalisis. Jadi bisa dibilang privasi finansial itu ya cuma ilusi. Jadi kalau bisa dibekukan, bisa dicetak sesukanya, dan bisa dilacak, apa dong yang kita punya sebenarnya? Dan inilah kesimpulan pahitnya. Apa yang selama ini kita anggap sebagai kekayaan di sistem itu, ternyata lebih mirip ketergantungan. Ketergantungan yang ya cuma dilindungi sama sebuah kata sandi. Kita bergantung pada izin mereka buat pakai sesuatu yang kita pikir milik kita. Tapi tenang dulu, disinilah ceritanya jadi menarik. Setelah kita lihat semua masalah tadi, sekarang kita beralih ke solusinya. Sebuah deklarasi kemerdekaan finansial yang jadi mungkin karena teknologi. Namanya kustodi mandiri. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Kontras banget kan? Di sebelah kiri, itu sistem lama yang penuh batasan. Mereka bisa blokir, mereka bisa sensor, mereka yang nentuin. Nah, di sebelah kanan, ini paradigma baru. Nggak ada satu orang pun yang bisa melakukan itu semua ke Anda. Anda yang pegang kendali. Jadi, apa sih alat yang bisa bikin pergeseran ini terjadi? Namanya cold wallet. Gampangnya gini, ini tuh dompet digital yang nggak nyambung ke internet sama sekali. Karena dia offline, terisolasi, aset Anda jadi aman dari peretasan online, dan yang lebih penting lagi, dari campur tangan pihak luar. Makanya, penting banget buat dipahami, punya cold wallet itu lebih dari sekedar urusan teknis. Ini tuh sebuah pernyataan, sebuah deklarasi bahwa Anda memilih untuk berdaulat penuh atas aset finansial Anda sendiri. Lantas, apa rasanya punya kekuatan ini di tangan Anda sendiri? Yuk kita lihat manfaat-manfaat nyata dari kepemilikan yang sejati ini. Anda itu secara harfiah jadi benteng buat aset Anda sendiri. Anda pegang nilai yang nggak bisa diinflasikan seenaknya, kekayaan yang kebal dari penyitaan, dan kekuatan buat bertransaksi sebebasnya tanpa perlu minta izin ke siapa-siapa. Oke, kita sampai di bagian akhir nih. Kenapa sih memegang kendali ini jadi krusial banget, terutama zaman sekarang? Ini tuh kayak sebuah pemberontakan yang senyap, tapi pernyataannya keras banget. Kalau Anda mulai ngomongin soal ini, reaksi pertama yang mungkin Anda dapat adalah skeptis. Orang-orang bakal bilang, kamu paranoid banget sih, nggak percaya sama sistem yang udah jalan puluhan tahun. Reaksi berikutnya, mereka bakal bilang tindakan ini ekstrim. Ngapain sih repot-repot ngamanin aset sendiri? Kan ada bank. Buat banyak orang, ini kedengarannya nggak praktis. Tapi, ya, semua pandangan skeptis dan tuduhan ekstrim itu cuma berlaku sampai semuanya terlambat. Nanti, waktu orang-orang nggak bisa akses dana mereka sendiri, saat itulah tindakan yang tadinya dianggap ekstrim mendadak jadi kelihatan sangat bijaksana. Jadi, intinya adalah kita harus mengadopsi pola pikir yang beda. Pola pikir kedaulatan. Kita nggak nunggu krisis datang. Kita nggak percaya gitu aja sama pihak ketiga. Kita nggak minta izin buat ngontrol aset kita sendiri. Kita proaktif, kita kumpulin nilai, dan kita amankan sendiri.
Dan kalimat ini benar-benar merangkum semuanya. Kemudahan ngeklik di aplikasi perbankan itu bukan kedaulatan. Kedaulatan yang sesungguhnya itu sesuatu yang fisik, sesuatu yang bisa Anda pegang, dan Anda kontrol 100% di tangan Anda sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pemikiran ini. Setiap satu satoshi atau unit terkecil dari aset digital yang Anda amankan sendiri, itu artinya satu unit yang keluar dari jangkauan sistem mereka. Jadi pertanyaannya, saya kembalikan lagi ke Anda. Setelah mendengar semua ini, coba jujur deh. Berapa banyak dari kekayaan Anda yang bisa Anda bilang benar-benar milik Anda?